Di satu rumah bekas syuting, Suzana kerap hadir dalam wujud astral. Apakah sundel bolong yang tertangkap kamera adalah perwujudan sosoknya? Bagaimana dengan mitos yang menyebutnya bergabung secara gaib dengan Kanjeng Ratu Laut Selatan setelah kematiannya yang misterius? Kenapa pula tanah kuburan yang menjadi kerana? Dalam episode spesial malam ini, Misteri Dunia menelusuri semua tempat dan petilasan yang pernah didatangi sang legenda semasa hidup. Napak tilas tim Misteri Dunia tiba di satu rumah di Jalan Teguh Umar, Jatingaleh, Semarang. Di rumah berarsitektur kolonial inilah syuting Beranak Dalam Kubur, salah satu film legendaris Suzana, dilangsungkan. Meski kondisi masih terawat dan ditempati pemilik yang seorang purnawirawan tentara, penampakannya angker dan menyeramkan. Energi gaib menyebar dari semua sudut. Memang dulu seperti itu. Jadi dulu sampai disebut rumah setan, ada disebut rumah horor ya. Nah, rumah Susana itu yang paling banyak diingat orang gitu. Ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada masalah sama sekali. Saya masuk sini tahun 78 juga sudah sangat berkurang dan sudah nggak masalah gitu. Kalau suara-suara masih, ya sampai sekarang masih. Furi Harun, indigo interdimensional, mengajak seorang warga menelusuri kebenarannya. Sosok seperti apa yang mereka jumpai? Dan karena tema kita juga kan sedang membahas Bunda Susana, ini juga merupakan rumah yang jadi legenda gitu, pada saat beliau memerankan Sundel Bolong Beranak Dalam Kubur. Nah, tapi Pak Pram sendiri udah pernah ke sini? Udah sering kesini, dan di sini. Dan angker memang. Ya lumayan sih, di lantai 2-nya itu kan karena kosong dan pernah dipakai syuting Susana Beranak Dalam Kubur, jadi mitos-mitos itu berkembang dengan liar, apalagi lokasinya kan lantai 2 kosong terbengkalai, jadi pasti wow. Iya. Oke Mas Pram, kan mitosnya katanya ada hantu Sundel Bolong yang dipercaya sebagai Susana gitu. Nah, apa memang ada orang yang pernah melihat secara langsung atau bagaimana? Banyak kabar yang beredar seperti itu, banyak YouTuber yang juga masuk juga seperti itu, tapi kebenaran tidaknya kita bisa telusuri bersama sih untuk membuktikannya. Betul. Oke pemirsa, kita akan masuk ke lantai 2 ya. Oke, mari siap. Deg-degan ya, ini rumahnya konon dibangun tahun berapa ini? 1800-an ya? Kurang tahu bangunnya, cuman tahun 71 dipakai syuting Susana. Dipakai syuting Susana tahun 1971. Oke, kita masuk ruangan sini. Kita masuk dari pintu samping. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Said. Ini Ya, Puri. mohon izin untuk ke tempat Susana. Ini. Assalamualaikum. Pak, saya kasih Siap. mawar merahnya dulu ya. Silakan Pak. Iya. Noni Belandanya cantik. Ini sih. Nah, Pak Pram. Kan kalau tadi di tangga tuh pas naik, kan memang ada perempuan bergaun putih, cuman wajahnya agak rata. Jadi saya nggak terlalu jelas apakah dia orang Belanda atau orang Indonesia. Nah kalau ini kan ada Noni. Nah kalau Pak Pram sendiri dari sering datang ke sini, di kamar itu ada apa? Jadi kalau kami dari Semarang masuk ke lokasi, cuman bayangan kayak asap, kayak gumpalan awan warna hitam, kayak berterbangan. Jadi bukan sosok yang jelas sekali, cuman seperti gumpalan awan. Kalau di bahasa metafisika kami nyebutnya the vortex, energi. Oke, kita masuk ke
kamar tempat make up-nya ya? Ini kamar mandi, Oh, ini berbatap, kamar ada mandi. batapnya. Oh, yang ada Ibu Sundel. Yang paling wow ini. Paling wow, oke. Oke. Nggak boleh takut, King. Ada Pak Pam. Masih disegel. Oke, mari Kak. Mari. Assalamualaikum. Kita masuk di kamar mandi. Ini kamar mandinya udah tua. Jadi ini yang batap yang dipakai ketika film Susana Berat dalam Kubur ya di sini. Makanya setelah dipakai sortem kan kemudian tempat ini menjadi angker. Iya. Bahkan sering aja muncul sosok Sundel Bolong tersebut, gitu kan. Entah itu Susana arwahnya atau jin yang memvisualisasikan dirinya sebagai Susana Sundel Bolong, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini memang pusatnya keangkeran di rumah ini. Merinding gua kalau ceritanya. Iya. Yang diceritakan itu benar-benar terjadi. Mata batin Furi melihat dengan jelas penampakan sosok entitas astral menyerupai jin. Apakah ini perwujudan Susana yang bersalin rupa seperti Sundel Bolong? Cuman kalau Kak Furi sendiri melihat ini bukan sosok Susana, bukan. Tapi memang jin yang menyerupai seperti Sundel Bolong, dan dia bilang dia sudah lama tinggal di sini dari zaman dulu, dari sebelum bathtub ini dibikin. Zaman Belanda. Iya. Jadi pada saat syuting Susana, artinya sosok ini sudah ada di sini gitu. Kalau Bunda sendiri adalah orang yang memang sangat menghargai keberadaan mereka yang tidak terlihat. Kan Bunda juga sering meditasi, sering berdoa juga gitu, seperti yang kemarin kita datangin tempatnya. Nah, tetapi sosok si Sundel Bolong ini juga pernah memperlihatkan diri gitu ke Bunda. Tapi pada saat itu Bunda hanya berdoa jangan diganggu karena ini saya sedang memerankan film gitu. Jadi sepertinya Bunda tahu waktu itu. Tapi kalau Kak Furi lihat memang dia Sundel Bolong asli. Rupanya tidak hanya Sundel Bolong, tarikan gaib juga datang dari balkon di lantai 2. Bayangannya menyerupai gadis cantik bermata biru. Siapa mereka? Pakai gaun warna putih, rambutnya agak dicepol gitu loh, cepol-cepol zaman dulu, cantik, mungkin usianya sekitar 38 tahun, belum terlalu tua, tinggi dan putih gitu. Ini kan dulu sering ada mitos, ini jalan raya nih, Ya. jalan raya, di luar kan jalan raya. Banyak mitos ketika mobil ataupun angkot atau motor lewat, dia lihat ada Susana di balkon. Di balkon lagi ya, duduk. Susana. Dan di sini kan memang tadi kata noni Belanda yang namanya Maria itu, dia punya teman noni Belanda juga. Nah, apalagi Bunda Susana juga kan Belanda gitu. Dan masyarakat udah kayak kenal banget ini rumah Susana. Jadi pas ada penampakan noni-noni gitu dipikirnya Susana gitu. Keseringan memerankan film misteri telah membawa Susana ke dalam kehidupan supranatural. Ia tersugesti pula melaksanakan praktik spiritual untuk pembersihan diri melalui tirakat. Kami mengunjungi salah satu lokasi meditasi favoritnya bernama Sendang Umbul Jumprit yang berada di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Di gua beraura mistik ini, Cliff Sanggra yang menemani kami menceritakan kembali masa-masa kehidupannya bersama Susana. Ia mengaku sering mengantar sang istri ke tempat yang akan selalu membawa energi baik usai mereka datang. Jadi ini yang tempat Bunda dulu suka meditasi berendam di situ, di air itu. Kan katanya di Umbul Jumprit ini airnya bisa menetralisir energi negatif. Iya. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan Bunda yang sering memerankan tokoh-tokoh di film horor atau apa? Ya, kalau Bunda sini tujuannya ya meditasi seperti itu. Ini air itu kan katanya juga bisa bikin awet muda. Nah, mungkin salah satunya Bunda juga di sini meditasi untuk ritual, untuk film-film yang berikutnya yang mau syuting gitu kan, termasuk untuk bikin
awet muda, jadi cuci muka, nanti airnya juga diambil pakai botol, dibawa pulang. Dibawa gitu. pulang. Ya. Ya, baik pemirsa, sekarang kita akan coba bersihin tangan, muka ya di Semoga air awet ini. muda. Amin, amin. Tentunya untuk orang-orang ya, apalagi ratu film horor yang seringkali memerankan tokoh-tokoh hantu ya, itu akan sedikit banyaknya berpengaruh terhadap diri kita gitu, baik secara energi ataupun secara emosional. Jadi dengan melakukan meditasi di sini, dengan membuang energi-energi negatif, maka segala hal yang berhubungan dengan spirit yang diperankan, terutama apabila mereka merupakan bad energy, itu akan hilang. Kalau saat ini memang Bunda sedang tidak berada di sini ya, tapi memang beliau seringkali melihat sosok dari Om Cliff. Katanya beliau sering melihat Om Cliff pada saat malam-malam datang ke sini bersama pasangannya. Tapi kalau untuk Bunda sendiri, beliau nggak cerita. Seperti peran di film, takdir hidup si ratu horor tampaknya memang penuh misteri. Kematian yang 14 tahun lalu bahkan meninggalkan cerita yang tak pernah terungkap dengan jelas. Hal misterius apa saja yang menjadi bisik-bisik? Misteri dunia akan menyikapnya sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Siapa yang tidak kenal penyanyi Top? Saya adalah penggemar berat Anda loh. Asyik! 15 Oktober 2008, 2 hari usai berulang tahun ke-66, wanita berdarah Belanda yang lahir di Bogor menghembuskan nafas terakhir. Suzana menyerah oleh komplikasi penyakit diabetes mellitus yang diderita cukup lama. Jasa telah menyatu dengan tanah, tetapi tidak cerita tentangnya. Dalam waktu yang lama, nama Suzana terus menjadi perbincangan, yang baik juga yang kontroversial. Hal pertama yang terus digunjingkan adalah isu yang menyebut kalau semasa hidup, Suzana acap ritual larung dan menjadi pengikut gaib Ratu Pantai Selatan. Karenanya, ketika meninggal, rohnya bersatu dengan Ibu Kanjeng Ratu. Tim penelusuran mendatangi pantai Parangtritis, Yogyakarta untuk menyingkap kebenaran cerita ini. Furi Harun sengaja memakai kebaya berwarna kuning. Cliff Sangra terlihat tegang dan berharap bisa melihat wajah sang istri. Furi membuka portal dimensi gaib sembari melarung kelapa hijau sebagai syarat. Nanti begitu airnya datang, baru dilepas gitu. Ya ini datang airnya dikasih aja kelapanya. Di malam itu, satu kenyataan gaib tersingkap. Furi yang melakukan interaksi di alam dimensi lain melihat kalau wujud Susana benar-benar berada di istana Ratu Pantai Selatan. Ia juga membuka mata batin Cliff untuk bisa melihat wajah wanita yang dicintainya. Kelapanya kan langsung diambil sama ombaknya itu, ombak, berarti diterima gitu loh. Jadi kita ngasih kelapanya untuk Ratu Pantai Selatannya itu, ya kita bukan diterima lah gitu. Seperti yang Ibu Susana lakukan dulu ya seperti itu. Jadi begitu kita berdoa, ditaruh biasanya langsung diambil sama ombaknya itu. Kan ini ada orang beberapa yang berpendapat bahwasanya Bunda ini merupakan pengikut dari Ratu Pantai Selatan. Tapi kalau Furi sendiri melihatnya karena Bunda memang pernah memerankan sosok beliau, Bunda meminta izin, lebih kayak bersilaturahmi dan memberikan terima kasih gitu. Ya, kalau istilahnya kalau Bunda tuh seperti sudah dianggap sebagai anak, sebagai seorang anak seperti itu. Jadi bukan
bukan prajurit atau apa gitu, enggak, Iya, tapi betul. sudah dianggap seperti seorang anak karena kedekatannya Bunda sama Ratu Pantai Selatan itu. Kalau pada saat ini memang beliau sudah tahu kita akan datang ya. Dan juga sosok Bunda Susana kan memang dari awal kita syuting baik di rumah, di makam ataupun sekarang beliau juga suka mendampingi. Tadi cuma muncul sebentar pada saat Kak Puri mau makan kelapa karena kan itu belum pernah ya, baru satu kali, agak ragu-ragu gitu. Cuman muncul sebentar untuk meyakinkan bahwa nggak apa-apa, minum aja, akan mendapatkan banyak berkah dan kebaikan insya Allah. Lalu Ibu Kanjeng Ratu datang hanya pada saat tadi kita akan melarung kelapa, lalu setelah itu pulang. Napak tilas kami sampai juga di TPU Giriloyo, Magelang. Disinilah Ratu Horor beristirahat untuk selamanya. Kedatangan ke kuburannya sekaligus untuk menjawab misteri yang tak kalah mistiknya. Berawal dari pengakuan Cliff kalau sebelum meninggal, istrinya pernah bersumpah ingin menjadi seekor burung. Memang semenjak kita dari rumah, bahkan sebelum kru dari Trans 7 ini datang, Bunda memang seringlah menampakkan di rumah. Jadi percaya atau tidak percaya, jadi saya menganggap memang Bunda sudah nggak ada, tapi masih suka hadirlah di dalam rumah itu yang di Magelang itu masih suka datang. Jadi sebelum Bunda meninggal juga, Bunda tuh sempat bilang sama saya, besok kalau aku meninggal, aku pengen jadi burung. Bunda tuh bilang begitu. Loh, kok mau jadi burung? Saya bilang, emang kenapa? Supaya bisa ngikutin Papa kemana saja. Bisa Papa pergi kemana saja bisa saya ikutin. Itu mau percaya dan tidak percaya silahkan. Cerita bereinkarnasi menjadi burung dan misteriusnya kematian Suzana seolah menemukan pembenaran dengan usia kematian tepat di umur 66 tahun. Angka keramat oleh sebagian orang. Saya berdoa dulu. Amin. Enggak, kesukaannya Bunda. Kesukaannya Bunda. Iya. Ada hanya tersenyum aja sebentar pada saat tadi kita berdoa terus pulang. Pakai bajunya putih, kayak ada rendanya gitu, cantik. Lebih bule ya, Iya, daripada kelihatan. yang saya lihat di TV. Iya. Aslinya memang kalau nggak make up itu bule, kayak orang bule gitu ya. memang itu. Kalau Bunda kan selama hidupnya beliau seringkali meditasi, Ya, berdoa gitu. Dan barangkali ada makhluk-makhluk yang memang ingin menjaga Bunda gitu sehingga Bunda selalu didampingi gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kadang muncul menyerupai, kadang juga tidak gitu. Tapi selama proses doa ya Bunda hanya muncul sebentar lalu pergi gitu. Katanya 66 itu kan keramat gitu kan, Iya, kan pada iya. saat usia 66 meninggalnya gitu. Iya. Jadi ya sesuailah dengan Ratu Horor gitu kan, legenda di angka 66 kayak gitu. Kalau Rabu Legi itu kan adalah hari yang spesial untuk orang yang memang mereka sudah merasa kewajibannya di dalam kehidupan ini sudah selesai dan sudah siap. Itu artinya tidak bisa sembarangan orang untuk bisa memilih hari yang baik gitu untuk meninggal, dan barangkali itu adalah kesiapan beliau sendiri karena kan sebelumnya sudah mengucapkan pesan-pesan gitu sama Om Cliff gitu. Jadi beliau udah siap di hari itu. Jadi cantik banget. Mitos ini berkembang semakin liar. Selain ada yang percaya kalau jasad Suzana tak ada di liang lahat juga menjadikan tanah kuburannya keramat. Banyak yang mengambil untuk praktik perdukunan. Kan saya ada fotonya juga waktu pemakaman kan sempat saya foto gitu kan. Ada jadi yang hadir di sini yang menyaksikan Bunda pada saat Bunda meninggal di rumah memang ada yang menyaksikan seperti ketua RT, ketua RW, terus pengacara dari Polresta Magelang, gitu kan, ketua lingkungan, ada romo juga, ada pastor yang datang menyaksikan bahwa itu yang
penggali-gali kubur tuh, maka mereka menyaksikan itu Ibu Susana gitu. Jadi nggak mungkin lah lagian mau kemana gitu. Iya, tapi saya juga mau mempublikasikan itu kan. Bunda udah pernah bilang sama saya tidak mau dilihat dalam keadaan pucat. Ya, tidak mau dilihat di dalam peti gitu kan. Jadi mau Bunda itu dikenang seperti orang-orang lihat Bunda di bioskop, di film, mau kelihatan tetap cantik. Terus juga jangan meminta-minta, jangan ingin mengambil sesuatu gitu. Kalau memang datang berkunjung untuk mendoakan, ya silahkan begitu. Dan Bunda juga nggak suka gitu kalau kita datang mau minta kecantikan, pamor gitu. Di panggung film horor tanah air, tak ada nama lain yang bisa menandingi kepopuleran Suzana. Horor adalah Suzana, dan Suzana adalah film horor. Hampir semua film horor legendaris pernah dibintanginya. Tiada terbantahkan, dialah ratu film horor Indonesia. Dan serupa peran di semua film, kehidupannya juga penuh misteri. Bahkan ketika jasad sudah berkalang tanah, cerita tentangnya tak pernah usai. Tetapi, ia tetaplah bintang besar yang belum tentu ada yang bisa menyamai. Ia akan selalu ada di hati orang-orang yang mencintai. Kami mempersembahkan tayangan spesial ini dalam mengenang 14 tahun kepergian Suzana Martha Frederica van Oos, ratu film horor tanah air. 1000 misteri terserak di kolong langit, sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus menyikapnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.